Oke, baik. Kita masuk ke bab berikutnya, yaitu fluida dinamis. Di video kemarin fluida statis, ya. Di sana kalau kemarin dia statis berarti yang diam, ya, zat yang diam. Kalau sekarang fluida dinamis, dia zat cairnya adalah bergerak, ya. Fluida dinamis itu zatnya zat bergerak. Oke, kalau untuk teori-teorinya nanti bisa ada istilah-istilah, bisa kamu baca di buku paketmu, atau nanti saya kasih ada yang bentuk PDF. Oke, yang pertama masuk kita ke namanya debit atau debit dan kontinuitas, ya. Debit itu ya diartikan sebagai banyaknya fluida yang mengalir tiap satuan waktu, ya. Banyaknya fluida yang mengalir setiap satuan waktu. Oke, maka dapat dituliskan itu, ya, Q akan sama dengan banyaknya fluida itu kan sama dengan volume, ya, volume per satuan waktu per waktu, ya. Banyaknya fluida berarti dia volume, ya. Oke, maka dapat di sini satuannya apa? Satuan daripada volume itu adalah meter kubik, ya. Dan waktu adalah per sekon. Maka meter kubik per sekon. Ya, itulah nanti satuannya untuk debit. Oke, kalau misalnya saya punya selang, ya. Ini. Oke, selang ini namanya adalah memiliki itu namanya luas penampang A. Dan ketika dialiri air, maka dia juga akan memiliki namanya kecepatan untuk, ya, kecepatan, yaitu kecepatan air. Oke, maka kalau dia luas penampang satuannya adalah meter kuadrat, sedangkan kecepatan sama dengan meter per sekon, maka nanti dapat juga diartikan bahwa karena A luas penampang sedangkan V adalah kecepatan, maka debit juga nanti bisa kita tuliskan, lihat ya, karena satuannya juga meter per sekon, maka debit juga nanti bisa itu sebagai luas penampang dikali kecepatan, ya. Debit itu juga akan sama dengan luas penampang dikali kecepatan, ya, kecepatan zat cair. Oke, nah itu yang pertama. Kalau misalnya ada nanti seperti ini, ya, sebuah pipa, di sini pipa atau selang, ya, selang yang bentuknya seperti ini. Artinya luas penampang satu dengan yang dua itu adalah berbeda. Oke, kalau dia seperti ini sistemnya, ya, tekanannya, ya, tekanannya sama, tetapi kecepatannya berbeda, ya, tekanannya sama, tetapi kecepatannya berbeda. Maka nanti di sana untuk debitnya adalah, ya, Q1 akan sama dengan Q2. Maka karena kita di alam luas penampang dikali kecepatan, maka nanti tinggal A1 dikali kecepatan 1 akan sama dengan A2 dikali kecepatan 2. Oke, jadi sana nggak ada yang sulit nanti, ya. Oke, maka ini hanya tinggal namanya adalah perbandingan. Oke, ingat tadi, ya, tekanannya itu P di 1 itu sama dengan P di 2, tekanannya, tapi kecepatannya aja yang berbeda. Oke, itu yang pertama untuk yang debit. Sekarang untuk yang kedua, persamaan umum berdahuli, ya. Kalau dia untuk persamaan umum berdahuli, ya, ingat jumlah tekanan itu nanti akan sama dengan energi persatuan waktu volume, dan energi potensial persatuan volume itu sama atau artinya konstan. Oke,
kalau bicara seperti ini, ya, di sini nanti misalnya pipa selang, di sini dimasukkan selang ini dimasukkan ke dalam pipa. Pastinya kalau sudah dimasukkan di dalam dari pipa, air akan mengalir. Oke, kira-kira bagaimana? Misalnya seperti ini. Ini anggap aja dia dulu yang plus penumpangnya sama. Di sana nanti ya tekanannya akan berbeda, ya. Tekanannya akan berbeda. Ya, karena dia memiliki namanya adalah ketinggian H. Oke, ini saya ambil H2 dan ini nanti adalah ini H1. Tapi H1 karena dia pas dia dari dasar nanti 0, ya. Oke, maka kita ambil dulu di sana jumlah tekanan. Oke, masih ingat ya? Energi kinetik itu EK itu sama dengan setengah MV kuadrat. Oke, lihat energi kinetik per satuan volume. Berarti setengah, ya, mv kuadrat per volume, ya, per volume. Maka ini dapat dituliskan. Oke, kalau dia massa per volume itu adalah namanya massa jenis, ya kan? Oke, masih ingat ya? Di mana rho sama dengan massa per volume. Oke, karena ada di sana massa per volume, ini bisa kita tuliskan bahwa sama dengan setengah rho V kuadrat, ya, setengah rho V kuadrat. Oke, yang kedua, energi potensial. Energi potensial EP akan sama dengan, oke, apa rumusnya sekarang kemarin? M G H. Tapi karena per volume, ya, per V, maka dapat juga kita tuliskan sama dengan rho G H. Maka dapatlah persamaan, ya, sesuai dengan tekanan dari persamaan kemarin dari fluida dinamis, yaitu rho P sama dengan rho GH, gitu ya. Maka karena untuk tekanan nanti, ya, perhatikan di sini, maka P1 ditambah setengah rho P1 kuadrat ditambah rho GH2 akan sama dengan, ya, P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Oke, kalau seperti ini nanti, ini H1 ya, satu, ya. Kalau bentuknya seperti ini, kalau misalnya dia dalam dari dasar 0, ya ini anggap aja 0, nanti bisa ditulis misalnya ya seperti ini. Kalau ini 0, ya tinggal aja, ya tinggal coret, ya. Kalau misalnya nanti tergantung dari persamaan soal. Oke, sambil bisa nanti kamu lihat di buku paketmu, ya. Di buku paketmu sudah ada. Oke, itulah untuk persamaan dasar untuk Bernoulli. Sekarang nanti itu adalah tergantung pada soal yang diminta, ya, soal yang diminta. Oke, nanti ada khusus untuk soal saya buat, ya, contoh soal. Oke, sekarang masuk kita ke Torricelli, ya. Torricelli ini mengacu kepada atau berbicara tentang penampung air yang bocor, ya. Penampung air yang bocor atau prinsip penampung air yang bocor, ini prinsipnya di sana. Oke, perhatikan. Di sini ada sebuah wadah yang ditampung dengan air, ya, yang bocor. Nah, maka nanti sistemnya bagaimana? Kalau misalnya ini saya ambil dulu, ini adalah tinggi A atas, sedangkan ini adalah tinggi HB bawah, ya. Oke, ketika seperti ini keadaannya nanti bocor, ya, air
kira-kira seperti ini, ya. Akhirnya akan seperti itu, ya. Oke, ingat di sini ada tekanan luar, ya, tekanan udara. Di sini nanti saya buat P0, ya, tekanan luar atau tekanan udara. P0 di sini juga ada namanya P0. Oke, nah, di sini sudah seperti ini. Nanti juga ada namanya di sini. Kalau kamu lihat sampai sini, ya, ada nanti di bukunya buat X jarak, ya, jarak air dari permukaan ini sampai sini, ada yang ini saya buat X, ya, jarak X. Oke, maka apa yang akan pertama kita cari? Karena di sana ada tekanan luar, ya, P0. Prinsipnya yang pertama akan kita ambil adalah saya lihat dulu di sini biar sama. Untuk tekanan ini kita berangkatnya juga dari persamaan umum Bernoulli, ya. Kita catat kembali, ya, bahwa kita tulis kembali P1, ya, yang itu P1 ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH1 akan sama dengan, ya, P2 ditambah setengah rho V2 ditambah rho GH2. Oke, perhatikan sini baik-baik, ya. Oke, kalau sudah seperti ini sistemnya, ya, perhatikan. Di sini karena ada tekanan udara di permukaan, ya, permukaan P0 ini di sini bisa nanti kita anggap, ya, luar, karena tekanan dari luar P0 ini sama. Maka ini nanti habis kosong, ya, karena dia tekanannya, tekanan di luar itu kan sama. Oke. Yang kedua, kalau ini tadi yang pertama. Di sini kan dia memiliki kecepatan. Kecepatan di luar, ya, dari yang bocor ini dengan kecepatan aliran air di sini nanti untuk habis itu kan sangat kecil di sini. Maka itu bisa kita anggap kecepatannya adalah 0. Ya, di kecepatan pertama itu adalah 0. Maka kalau dia sudah 0, nah ini tadi kan kecepatan luar itu sama. Berarti kalau dia kecepatan luar sama, berarti ini bisa nanti kita coret aja. Ya, dan yang kedua, karena tadi kecepatan di sini ini kan cepat nih, karena ada tekanan. Sementara kecepatan yang dari lubang yang bocor itu tidak sama dengan kecepatan yang akan turunnya air. Nah, karena apa? Lubangnya sangat kecil, ya. Maka ini lama-lama, ini kan sangat lama nanti dia habisnya. Maka kita anggap kecepatannya adalah 0, karena dia 0 bisa kita coret. Ya, maka yang tinggal menjadi apa? Maka yang tinggal adalah rho GH1 akan sama dengan, ya, setengah rho V2 ditambah. Oke, lihat rho GH2. Kalau misalnya kita anggap di sini adalah untuk H2 itu adalah dasarnya di sini. Pastinya kan habisnya di situ. Maka di H2 kalau ketinggiannya kan sudah sama dengan 0 sesuai dengan ini. Maka dia tidak 0, sama dengan 0, dia tinggal coret. Oke, maka dia tidak ada. Maka dapatlah persamaannya jadi apa? Untuk kita mengambil P-nya, maka ini adalah 2 rho GH1 akan sama dengan, oke, jangan H1 kita buat biar nggak bingung, ya. Atas bawah, berarti kalau dia atas bawah berarti H atas, H bawah. Oke, ini kecepatan di sini. H bawah, ini H bawah berarti kecepatan bawah, ini kecepatan dari atas.
sedangkan atasnya bisa kita anggap 0 dari sini. Oke, maka rho 2 rho GH akan sama dengan rho GH rho GH rho rho V kuadrat ya, rho V kuadrat karena duanya sudah pindah. Maka karena kita mau mencari volume ya, kecepatan, maka V kuadrat akan sama dengan 2 rho GH. Ini nggak usah satu kita buat atas, ini juga atas. Atas per rho ya, maka rho ke rho habis, rho GH G nya masih. Saya buat sini. Karena ini tadi A ya, ini A. Maka V kuadrat akan sama dengan 2 rho GH atas per rho, atau ini pun dicoret langsung di sini biar nggak nampak, nggak masalah. Langsung ini saya coret habis. Maka 2 GHA, maka V akan sama dengan akar dari 2 GHA. Nah, itu di sana ya. Itu untuk mencari kecepatan. Sekarang kita untuk mencari jarak. Jarak ya antara dari penampung sampai jarak air ya, mengalir. Kalau kita perhatikan H ini kecepatan bentuk air ini yang jatuh ini itu adalah merupakan dari setengah gerak parabola ya. Dia akan nanti setelah di sini adalah akan gerak jatuh bebas ya, karena di sana adalah gerak setengah. Ini saya buat gerak setengah parabola. Kalau dia digerak setengah parabola ya, untuk mencari ketinggian dari gerak jatuh bebas itu kemana Pak? Bahwa ini saya buat HB ya, HB kan dalam jatuh di sini ke bawah nanti. HB akan sama dengan, atau ketinggian itu sama dengan apa? Dia digerak jatuh bebas bahwa V 0 dikali T ditambah setengah T kuadrat. Ya. Karena dia gerak jatuh kecepatannya nanti di sana dari mana, maka tinggal dituliskan. Maka HB sama dengan setengah, HB sama dengan V0 dikali T ditambah setengah T kuadrat. Ini saya kotakin dulu biar nggak satu. Kita kan sekarang di sini mau mencari namanya jarak S. Maka digerak lurus bahwa S itu sama dengan V dikali T. Ya, S sama dengan V dikali T. Berarti kita akan cari dulu berapa waktu yang diperlukan dari persamaan ini. Karena ini adalah kecepatannya ya, karena bebas maka kecepatannya adalah 0. Tinggal aja di sana. HB akan sama dengan setengah GT kuadrat. Maka kita cari T-nya. T kuadrat akan sama dengan 2HB ya, 2HB per G. Itu namanya. Ini pindah duanya, T per G ya. Maka T akan sama dengan akar dari ya 2HB
per G. Oke. Nah, akarnya masuk ke sini ya sampai. Oke. Maka kita masukkan persamaan untuk mencari S. S sama dengan ya ke sini ya, dari sini. Maka S sama dengan V dikali T. V-nya sudah dapat, yaitu akar dari 2GHA dikali T-nya adalah akar dari 2HB per G. Ya. Maka di sana jadi apa? Maka oke, bagaimana untuk menghilangkan akarnya? Ini ke sini. Ini kan bisa kita tuliskan jadi seperti ini. Nah, akar dari 4G oke, 4G H di atas 4G ya tadi 2 kali 2 4G HA kali HB per G. Nah, maka ini habis. Maka sama dengan akar dari 4 ya bisa kita tulis 2. Akar dari HA kali H. Oke. Maka untuk mencari S-nya sama dengan 2 akar HA kali HB. Oke, itu untuk mencari jaraknya ya. Oke, karena gampang. Oke, itu yang ketiga. Nah, di sini ada contoh soal ya. Bentuknya seperti ini. Ya, tinggi tongnya adalah 4 meter. Ya, dan ketinggian dari permukaan sampai ke bocor adalah 3 meter. Maka yang diminta adalah berapakah kecepatannya? Katanya. Oke, ya langsung saja karena persamaannya sudah cukup ada di sana. Perhatikan tadi ini adalah V, ya tidak perlu lagi. Oke, maka langsung saja kita selesaikan. Nah, di sini lihat, ini adalah HA, sementara ini adalah HB. Maka V akan sama dengan akar dari 2GHA sama dengan akar dari 2 kali 10. HA nya berapa? Kali 3 sama dengan akar dari 30 adalah 60 sama dengan akar dari 60 36 5 kali berapa ini? 60 25 6 4 16 3 9. Oke, ini akan sama dengan 4 kali 15 ya. Oke, sama dengan 2 akar 15. Oke, maka hasilnya adalah V sama dengan 2 akar 15 meter per sektor. Oke, itulah bentuk yang contohnya. Oke, sekarang yang keempat, gaya angkat pesawat. Oke, gaya angkat pesawat ini adalah sudah yang akan kita pelajari. Sistemnya seperti ini. Ini ada sebuah gambar ini, perhatikan. Ada gaya angkat ke atas, artinya supaya pesawatnya bisa terbang. Ada gaya angkat ke atas, supaya dia turun. Ada gaya angkat ke bawah. Nah, itu sistem prinsipnya. Oke, dan kemudian ada tekanan udara ya.
tekanan udara, ya tekanan, maka berarti ada nanti gaya. Nah itu di sana. Ada kecepatan juga, kecepatan udara di bawah saya, ya. Ada juga di atas. Oke, berarti ini adalah tekanan ke bawah, ini adalah tekanan ke atas. Maka prinsipnya supaya pesawatnya bisa naik, maka ada gaya angkat. Artinya supaya pesawatnya bisa terbang, maka gaya angkat ke atas harus lebih besar daripada gaya angkat bawah. Ya, itulah yang pertama. Oke. Bagaimana dengan udara, kecepatan udara? Nah, itu berbanding terbalik, maka kecepatan udara di A harus lebih kecil daripada tekanan udara di B. Nah, oke. Maka gaya angkat untuk, ya ingat, gaya angkat itu nanti untuk F akan sama dengan sigma P dikali luas penampang. Ya, F sama dengan delta P, ya, delta P kali luas penampang. Oke. Karena tadi adalah di sana kebalikan, maka yang berlaku juga di sana adalah persamaan umum azas Bernoulli, ya, Bernoulli, yaitu apa? P1 ditambah setengah rho V2 V1 kuadrat, ya, ditambah rho GH, ya. Ini H1 akan sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Oke. Nah, cuma di sini ada prinsipnya yang perlu kamu ingat, ya. Karena tekanan di A, di B ini nanti yang satu kita tulis jadi, karena kita ambil tadi dalam persamaan Bernoulli, jadi ini A, ini juga A, ini juga A. Sedangkan ini adalah B, ini juga B, ini juga. Oke. Karena di sana untuk ketinggian tertentu pada sayap, itu kan sayap itu dianggap tipis, ya, tipis. Karena tipis, jadi dianggap dia nanti ketinggiannya adalah 0. Ini juga 0, ya, 0, ya. Maka P di A ditambah setengah rho VA kuadrat akan sama dengan di PB ditambah setengah rho PB kuadrat. Oke, maka bisa kita tulis ini ke sini, maka PA pindah dikurang PB akan sama dengan setengah rho, ya, PB kuadrat dikurang pindah setengah rho VA kuadrat. Oke, maka PA dikurang PB akan sama dengan, oke, yang sejenis kita keluarkan, berarti setengah rho, ya, setengah rho dikali PB kuadrat dikurang PA. Oke, maka mana bisa masuk ke sini? Ingat, ya, delta P berarti apa? Delta P itu adalah PA dikurang P, maka dikali A. Nah, ini untuk F. Maka F-nya akan sama dengan dia. Karena PA kurang PB adalah ini, kita tuliskan setengah rho VB kuadrat dikurang VA kuadrat dikali luas penampang. Maka untuk gaya angkat adalah rumusnya ini. F sama dengan setengah rho VB kuadrat dikurang VA kuadrat dikali A atau luas penampang. Maka prinsipnya nanti supaya pesawat itu terbang, maka, ya, bisa terangkat ke atas, gaya angkat ke atas harus lebih besar dari angkat ke bawah. Dan kecepatan udara di bawah, gaya angkat di bawah harus lebih kecil dari ini. Karena kalau di
dia mau turun, ya kebalikannya, VB harus lebih besar dari VA dan VA lebih kecil, VB lebih besar dari VA. Tinggal kebalikan. Itulah prinsip untuk gaya angkat pesawat. Oke? Nah, ini nanti kamu catat, pahami, ya kalau kurang pas. Nanti di sini kalau misalnya masih ada yang bentuk sederhana, boleh kamu sederhanakan ya. Sampai sini pertemuan kita untuk kali ini. Selamat siang.